Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM. Kisah yang ditulis oleh Ratna Dewi Lestari. Kisah yang berjudul Sumiati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Angin di luar bertiup sangat kencang. Nilam yang saat itu sedang tertidur lelap bersama dengan Aryo mendadak terjaga saat mendengar suara hembasan daun jendela yang begitu keras. Wanita itu langsung duduk, menyentuh dadanya yang bergemuruh karena kaget. Matanya mengedar dan membola saat melihat jendela kamarnya terbuka lebar dan tanpa sengaja menangkap sesuatu yang mengejutkan dirinya. "Pak, bangun!" Pekik Nilam seraya mengguncang tubuh suaminya. Raden Aryo yang saat itu masih mendengkur dan terlarut dalam mimpinya, kaget dan langsung membuka mata. "Ada apa, Bu?" tanya Raden Aryo sembari mengucek matanya dan mengangkat tubuh bagian atas. Ia melihat ke arah istrinya yang saat itu terpaku. Aryo mengerutkan dahinya, bingung. Ia lalu mengikuti arah mata Nilam yang mengarah ke jendela. Angin deras masuk melalui jendela, diselingi dengan rintik air hujan. Ruangan yang saat itu gelap karena Aryo bisa tidur dengan lampu padam sedikit menjadi lebih terang karena masuknya cahaya bulan dari luar. Aryo lalu memindai tatapannya ke arah Nilam seperti menuntut sebuah jawaban dengan segera. Itu tadi ibu seperti melihat kelebatan orang di luar," terangnya dengan suara bergetar. Aryo kembali melesatkan pandangan ke arah jendela. Ada keraguan di hatinya untuk mendekat dan memastikan apa yang istrinya ucapkan malam itu. Tidak menampik perasaan takut yang kini menggelayut di dalam hatinya. Bagaimana jika itu arwah Suparti yang ingin membalas dendam akan kematiannya? Perasaan itulah yang terus-menerus hadir di dalam benaknya. Selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun lamanya, ia masih dibayang-bayangi perasaan bersalah karena dirinya lah penyebab kematian orang yang saat itu mengandung anaknya, yang nyatanya pun saat ini anaknya itu entah di mana. "Pak," suara Nilam mengenyahkan dirinya, membuatnya tersadar dan langsung menatap dengan tatapan nanar. Arya menekuk ludah susah payah. Rasanya seperti ada yang tercekat di kerongkongan. Ingin ia katakan jika ia enggan, tapi ia tidak ingin dicap laki-laki penakut dengan istrinya. Iya, Bapak tutup jendelanya. Lain kali kalau tidur jangan lupa kunci jendela," ceracau Aryo yang ditanggapi dengan tatapan sinis Nilam. Tadi sudah ibu kunci rapat kok jendelanya. Ibu juga nggak tahu kenapa jendelanya bisa terhempas seperti itu," balas Nilam tidak kalah sengit. "Ya sudah, Bapak tutup sekarang," ucap Aryo seraya beranjak dari sisi ranjang. Ia sempat terdiam sejenak, memandang ke arah jendela dan menghembuskan nafas dengan kasar. Tampak jelas dari wajahnya jika saat ini Aryo tertekan dan ketakutan. Tapi demi menjaga harga dirinya, ia melangkah meski dengan kaki yang terasa berat dan bergetar. Semakin dekat dengan jendela, semakin ia rasakan detak jantungnya kian kencang. Matanya mengerjap beberapa kali saat ia akhirnya tiba di dekat jendela. Saat ia melongok keluar jendela, tiba-tiba, wuss, angin kencang menerpa wajahnya. Aryo refleks menutup mata karena partikel debu yang ikut bersama angin mengenai bola matanya. Ia mengucek matanya beberapa kali karena terasa ada yang mengganjal. Tapi itu malah membuat Nilam tidak sabar dan kembali menegurnya. "Cepetan, Pak, kok lama sekali sih nutup jendela? Tambah dingin ini." Iya Bu, tunggu dulu," saut Aryo. Matanya yang berair ia biarkan terbuka perlahan. Dan tubuh Aryo membeku seketika saat melihat sosok wanita di kejauhan sedang berdiri dengan rambut yang tergerai panjang sedang menatapnya tanpa ekspresi. Tubuhnya gemetar, ingin beranjak dari tempat itu, tapi ia tidak bisa. Kakinya seolah terpaku di tempat.
Melihat ekspresi suaminya, Nilam merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nilam bergerak ke sisi ranjang, melangkah perlahan mendekati Aryo yang saat itu sedang berdiri mematung tanpa suara. Saat ia berada di belakang Aryo, matanya pun mengikuti arah mata Aryo, dan saat ia melihat lurus ke arah luar, kelopak matanya pun sontak melebar. "Pak, itu beneran Suparti?" Suara Nilam terdengar lirih tersendat. Aryo mengangguk frustasi dan dengan segenap sisa tenaganya, Aryo berusaha mengangkat tangannya dan menutup daun jendela yang terbuka. Brak! Dengan jantung yang bergemuruh kencang, Aryo mengunci jendela dan berbalik dengan cepat, meraih tangan istrinya, membawa ke atas kasur dan menutupi tubuh mereka dengan selimut. "Pak, diam Bu, bagaimana kalau hantu Suparti mengganggu kita?" ucap Aryo dengan tubuh yang gemetar. Tak, tak, tak. Sejenak jantung Aryo dan Nilam rasanya berhenti berdetak. Mereka sama-sama mendengar suara ketukan di jendela kamar. Aryo begitu saja memeluk tubuh istrinya yang juga sama ketakutan seperti dirinya. "Suparti, Pak. Jangan panggil namanya, nanti dia malah masuk ke dalam rumah," bisik Aryo yang langsung membuat Nilam membungkam mulutnya seketika. Tak, tak, tak. Lagi, jendela diketuk, tapi kali ini terdengar lebih keras. Rupanya suara itu tidak hanya didengar oleh Aryo dan Nilam. Kamar Aksa yang juga dekat dengan kamar orang tuanya mendengar dengan jelas suara ketukan di luar. Ia menajamkan pendengarannya, beranjak dari sisi ranjang ke arah dinding dan menempelkan telinganya, guna mendengar lebih jelas dan memastikan dari mana arah bunyi ketukan. "Sepertinya dari kamar Bapak," ia berucap sendiri. Merasa penasaran, Aksa menarik tubuhnya dan melangkah ke arah jendela. Kek. Ia membuka grendel kunci dan mendorong daun jendela agar tidak terlalu berisik. Saat ia membuka jendela, ia lalu mengeluarkan kepalanya dan saat ia menoleh, ia mendapati sesosok makhluk sedang mengetuk-ngetuk jendela kamar bapaknya. Awalnya Aksa merasa takut, tapi saat matanya menangkap kaki telanjang makhluk itu yang menjejak di tanah, ia yakin bahwa sosok itu bukan hantu, tapi manusia biasa. "Woi, siapa kamu?" teriak Aksa yang membuat sosok itu terjingkat dan refleks menoleh ke arahnya. Betapa terkejutnya Aksa saat menyadari sosok itu tidak lain adalah Sumi. Meski Sumi tampak aut-autan dan kumel, Aksa mampu mengenali dirinya. "Sumi?" Mendengar namanya disebut, sosok yang tidak lain adalah Sumi itu lantas berbalik dan berlari dengan cepat. Aksa yang saat itu begitu bahagia melihat keberadaan Sumi langsung membuka lebar jendela dan keluar melalui jendela. Ia hendak mengejar Sumi yang melesat dengan cepat. Sumi yang dikejar merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Kenapa ia harus berlari saat dikejar Aksa? Bukankah Aksa adalah senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan hati Raden Aryo dan juga Nilam, dua orang yang sudah berkomplot untuk membunuh ibu kandungnya? "Apa yang terjadi pada dirimu, Sumi? Bunuh saja Aksa sekalian, jangan kasih ampun," seru suara yang saat ini mendominasi otaknya. Sumi menggeleng dengan kuat, hatinya menolak untuk menyakiti Aksa. Ia pun tidak mengerti kenapa bisa seperti ini. "Sumi, jangan bilang kau punya rasa pada anak wanita yang sudah menjadi dalang kematian ibumu. Jangan jatuh cinta." Lagi, suara itu menggema di dalam otaknya. Sumi langsung menghentikan langkah dan menyentuh dadanya yang berdenyut-denyut saat tadi melihat Aksa. "Jatuh cinta?" "Sumi, Sumi, kamu di mana, Sumi?" panggil Aksa. Pemuda itu menghentikan langkahnya dan tertunduk. Tangannya menumpu pada lutut dan menarik napasnya perlahan-lahan. Dadanya terasa sesak, terengah-engah karena sejak tadi ia berlari tanpa henti mencari keberadaan Sumi yang pada kenyataannya tidak ia temui. Padahal saat itu Sumi ada di balik rimbunya semak-semak ilalang tinggi yang menyembunyikan seluruh tubuhnya. Gadis itu memperhatikan tingkah Aksa, matanya bulat menatap Aksa tanpa berkedip. Merasakan sesuatu yang berdenyut dalam dadanya, detak jantungnya yang kian cepat. Seumur hidup baru kali ini ia merasakan perasaan aneh yang kini merajai hatinya. Merasakan desiran aneh dalam aliran darahnya setiap melihat inci demi inci tubuh lelaki yang selalu hadir di saat Sumi butuh pertolongan. Aksa menghembuskan nafas gusar, menatap sekitar hanya ada rumpunan rumput yang menjulang tinggi serta pohon tua yang berdaun rimbun. "Sumi," lirihnya sebelum ia berbalik dan pergi dari tempat itu dengan perasaan kecewa, meninggalkan Sumi yang masih menahan debar dalam dadanya. Mata bulatnya mengikuti arah langkah Aksa hingga laki-laki itu hilang dari penglihatannya.
Barulah ia berani tegak dan menampakkan wujudnya. Ia mendesak gusar. Tangan kanannya terangkat dan menekan dada yang masih menyisakan dentuman. Meski tidak begitu besar seperti sebelumnya, karena perlahan ia mulai mampu menguasai dirinya. Kau sepertinya jatuh cinta pada pemuda itu, Sumi. Ingat, dia anak dari wanita pembunuh ibu kandungmu. Apa yang mau kau harapkan darinya? Sumi tertegun dengan posisi berdiri, mematung. Bibirnya bungkam. Dalam hati kecilnya bertanya, apa benar perasaan ini cinta? Jangan biarkan perasaan itu menguasai dirimu. Kau punya tugas, balas dendam. Untuk aku dan juga ibu kandungmu, Suparti. Cinta itu hanya akan membutakan matamu. Kau bukan manusia biasa. Tidak akan mungkin bisa menjadi bagian dari manusia-manusia keji itu. Gadis itu menggeram. Matanya tiba-tiba berair. Titik air pun menetes di ujung matanya. Benar apa yang dikatakan suara misterius, yang tidak lain adalah suara ibunya Lasmi, yang kini sukmanya sudah bersatu dan mengendap di salah satu titik tubuh Sumi. Ibu benar, ayo kita lanjutkan pekerjaan kita. Sumi berucap mantap. Ia menghapus jejak air mata yang sempat luruh dengan punggung tangannya. Bagus, anak baik, ibu sayang kamu. Maaf Den, ada yang mencari di luar, ucap Nuria saat ia sudah dekat dengan Aksa yang saat itu sedang duduk termenung di ruang tengah. Menatap ke arah TV tapi pikiran entah kemana. Aksa sedikit terjingkat. Ia langsung menoleh dan bertanya, siapa Mbok? Seorang wanita Den, baru pertama ini Mbok lihat. Mbok tidak kenal Den, jawab Nuria jujur. Aksa mengeringitkan dahi. Siapa yang mencarinya saat hari masih pagi seperti ini? Iya Mbok, Aksa temui, terima kasih. Aksa bangkit dan menjawab dengan singkat. Nuria mengangguk dan bergegas kembali ke belakang, membuat sarapan untuk tuan rumah. Aksa melangkah gontai dengan rasa penasaran di dalam hati. Ia tidak bisa berpikir siapa yang datang menemui dirinya saat itu. Apakah Sumi? Tapi tidak mungkin Nuria tidak mengenal wajah gadis itu. Saat membuka pintu, dahinya kembali mengernyit, menatap gadis yang saat itu berdiri membelakangi dirinya. Gadis itu berbalik, membuat Aksa spontan berucap, Mira, dari mana kamu tahu rumahku? Gadis yang tidak lain adalah Mira itu hanya mengelum senyum. Siapa yang tidak mengenal Aksa, anak juragan teh terkenal di kampung ini, ucapnya sedikit menggoda Aksa. Aksa mencepik. Bapakku yang juragan, aku enggak. Tandasnya yang membuat gadis itu kembali tersenyum simpul. Iya, whatever lah. Aku kesini bukan mau ngomongin harta, tapi mau bertukar pikiran denganmu. Perihal laki-laki yang mati misterius itu. Tugas Mira, wajahnya tampak serius. Duduk dulu Mir, ujar Aksa seraya mempersilahkan gadis itu untuk duduk. Mira hanya menggeleng pelan. Kamu ada waktu. Aku ingin mengajakmu berjalan-jalan sekalian bertukar pikiran tentang misteri pembunuhan ini. Aku ingin menemui keluarga korban. Tawarnya. Aksa hanya diam. Ia menimang-nimang keputusannya. Kalau sekarang aku gak bisa. Bapakku sedang pergi bersama ibu. Aku pun sedang tidak ingin pergi. Bagaimana kalau malam? Mira langsung mengangguk setuju. Oke, aku jemput atau bagaimana? Biar aku yang Sebaiknya Aden Aksa jangan keluar malam. Kampung dalam keadaan gawat semenjak kematian Pak Sumar. Ini barusan saya dan warga lain ke kediaman Badiman. Beliau juga mengalami hal yang serupa. Tukas gadis yang tiba-tiba menyela ucapan Aksa. Entah sejak kapan ia menguping pembicaraan antara Aksa dan Mira, tapi kata-katanya itu refleks membuat kedua orang itu membelalak. Pembunuhan lagi, ucap mereka serentak. Gadis itu mengangguk. Ku baru saja masuk rumah dan melihat Mas Aksa sedang berbincang di sini. Aku memang berniat memberitahu Mas tentang peristiwa ini. Ayo Sak, kita ke tempat itu. Apakah mau ikut? Baik, aku ikut. Kita pergi bersama gadis ini. Aksa mengangguk dan melesat masuk ke dalam rumah, mengambil kunci mobil jeep. Ia lalu mengajak Mira dan anak Mbok Nuria ke rumah Mbak Diman, yang dikabarkan sudah meninggal, menggunakan mobil jeep milik bapaknya. Benar kata gadis itu. Sepanjang perjalanan menuju rumah laki-laki sepuh itu, ramai orang yang berlalu lalang. Ada pula yang berlarian karena tidak ingin ketinggalan berita. Cepat Sak, sebelum polisi datang, aku ingin memotret kondisi mayat, seru Mira yang membuat Aksa semakin kencang melajukan kendaraan roda 4 milik bapaknya. Aksa terpaksa menghentikan mobilnya saat kerumunan orang semakin banyak, menghalangi jalan yang akan ia lalui untuk menuju rumah Mbak Diman. Kita nggak bisa lewat,
turun di sini saja, titah Aksa. Lantas bagaimana dengan mobilnya? Biarkan saja di sini, aman. Alhasil ketiga orang itu memilih turun dan bergegas melangkah menuju rumah dukun santet yang terkenal seantero kampung itu. Sampai lokasi kejadian, polisi sudah berada di tempat, tapi Mira masih sempat melihat dan memotret kondisi mayat saat polisi lengah. Aku yakin sekali, ada yang tidak beres dengan kampung ini. Kau lihat kondisi rumah ini, jelas ini bukan karena binatang buas. Mira menunjuk dinding yang hancur dan rumah yang nyaris roboh. Aksa manggut-manggut dan setuju dengan ucapan Mira barusan. Meskipun rumah ini tampak reot, tapi cukup kuat untuk melindungi manusia dari binatang buas, timbalnya lagi. Dan anehnya, kondisi mayat dua korban ini sama seperti Pak Sumar, jantungnya hilang. Kalau dipikir, makhluk apa yang suka makan jantung? Mira mengangkat dagunya dan mengetuk-ngetuk dengan pena yang ia bawa. Jangan-jangan Sumi, dia kan suka makan Celetuk anak Mbok Nuria. Tersadar dengan ucapannya, gadis itu langsung menutup mulutnya. Ah, Sumi? Jangan sembarangan bicara. Sumi sudah pergi dari kampung ini. Lagi pula tidak mungkin Sumi yang melakukan hal sekejam ini. Kamu jangan fitnah. Sumi bukan orang yang seperti itu. Dua gadis itu terdiam saat mendengar suara Aksa yang terdengar meninggi. Tampak sekali amarah di wajah Aksa, membuat anak asisten rumah tangganya itu menunduk takut. Ia menyadari kesalahannya yang keceplosan menyebut nama Sumi sebagai pelaku pembunuhan warga kampungnya itu. Melihat ekspresi Aksa yang tidak biasa, Mira bisa menyimpulkan bahwa Sumi bukan orang biasa. Siapa sebenarnya Sumi? Mengapa ia menjadi tertuduh di kampung itu? Terima kasih kamu mau menemani malam ini, Aksa. Sembari mengusap-usap lengannya untuk menghalau rasa dingin yang sejak tadi menusuk di tubuhnya. Mira mengucapkan terima kasih pada Aksa. Karena malam itu Aksa mau menemaninya untuk mengintai pelaku pembunuhan yang meneror warga kampung beberapa hari ini. Ya, aku hanya tidak ingin orang-orang berpikir bahwa ini adalah ulah Sumi. Aku ingin melihat sendiri makhluk itu dan membuktikan jika ini semua tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Aksa menjawab dengan mata yang menatap ke jalan. Jalanan malam itu sepi. Tidak ada seorang pun yang berkeliaran kecuali Aksa dan juga Mira. Wartawati satu itu terlihat begitu penasaran dengan keadaan kampung yang anehnya. Meskipun polisi sudah datang berjaga beberapa malam sebelumnya, kematian misterius itu masih juga ada. Wanita berkulit putih dengan rambut ikal itu menghentikan langkah tepat di bawah pohon rambutan yang berjajar di sekitar jalan. Ya, warga kampung itu gemar menanam rambutan. Jika musim tumbuhan itu berbuah, sepanjang jalan akan dipenuhi buah berwarna merah dan kuning itu. Mira menggerakkan tubuhnya yang berada di samping Aksa, hingga ia bisa melihat Aksa dengan leluasa. Aksa yang sadar jika wanita itu berhenti, menoleh ke samping dan mensejajarkan dirinya. Kenapa? Apa kamu berubah pikiran? Tanyanya seraya memperhatikan wajah wanita yang kini mendongak menatapnya. Mira menggeleng, terlihat ragu untuk mengutarakan pikirannya saat itu. Kenapa? Aksa kembali mendesak. Apa Sumi adalah orang terdekatmu? Aku penasaran tentang Sumi. Kenapa gadis tadi seperti menuduhnya? Aksa tertegun beberapa saat. Ia mencerna ucapan Mira dengan seksama. Sumi itu adik tiriku, bapak yang sama tapi berlainan ibu. Aksa menjelaskan dengan perasaan getir yang menyelusup di dalam batin. Rasanya sulit mengakui Sumi sebagai adiknya, karena jujur, di dalam lubuk hatinya ia masih sangat menginginkan gadis itu sebagai istrinya. Oh, aku kira dia pacarmu. Syukur kalau begitu, aku lega. Aksa menautkan alisnya. Apa maksud Mira? Ayo Sa, kita jalan lagi. Kalau sudah malam, udara di sini terasa semakin dingin. Mira kembali pada posisi semula, menatap ke jalanan setapak yang hanya dilapisi semen. Ia melangkah perlahan diikuti Aksa. Saat pemuda itu melirik ke arahnya, ekor matanya menangkap lekungan senyum yang terbias sinar lampu 5 watt berwarna kuning yang dialiri listrik mandiri dari setiap rumah yang mereka lewati. Batin Aksa kembali bertanya, apa sebenarnya maksud pertanyaan Mira tadi dan senyuman itu? Mas, jangan keluar malam-malam. Perasaanku tidak enak, ucap Nyimas pada suaminya yang saat itu sedang mengganti sarungnya dengan celana gombrong yang biasanya ia pakai untuk mencari pakan ternak. Lelaki berumur 40 tahunan itu menoleh dengan tangan yang masih mengikat tali celananya agar tidak kendor. Udah, gak usah khawatir. Thomas bawa parang,
Lagian kalau cuma harimau, Mas kira dalam satu sabetan saja ia akan tumbang. Laki-laki itu menunjuk ke arah parang panjang yang ia letakkan di dinding kamarnya. Benda tajam itu dilapisi sarung yang terbuat dari kayu yang diukir membentuk kembang melati. Tapi Mas, ada desas-desus berhembus jika makhluk yang menyerang warga itu bukan hewan buas biasa, tapi manusia jadi-jadian. Karena di tempat kejadian ada jejak kaki manusia, bukan jejak hewan buas. Serga Nyimas dengan wajah sedihnya. Ia beranjak dari ujung ranjang dan memeluk suaminya. Laki-laki bertubuh sedang dengan otot keras itu menggenggam erat tangan yang melingkar di perutnya. Kenapa perasaanku bilang jika makhluk yang sedang meneror warga itu adalah jelmaan makhluk yang saat itu dibakar kamu dan sebagian warga lainnya? Aku khawatir, Mas. Bagaimanapun aku menyayangkan perbuatanmu saat itu. Kejam dan tidak berperasaan, ungkap Nyimas dengan air mata yang siap tumpah. Laki-laki itu tertegun sejenak. Ia lalu melepas genggaman tangan istrinya dan berbalik. Sudahlah, makhluk seperti itu tidak usah dikasihani. Bukankah ia sudah terbukti menculik Tole? Lagi pula, aku yakin makhluk itu sudah mati. Kamu jangan berpikiran yang macam-macam. Kalau Mas tidak menjaga ternak, bagaimana jika ada yang mencurinya? Di kampung kita ini, ternak emas yang paling banyak. Bukankah kamu kepingin emas simpanan bertambah? Ibu muda itu tampak ragu saat laki-laki itu mengusap air matanya yang luruh. Ia pun akhirnya melepaskan kepergian suaminya dengan jantung yang berdebar kencang. Tuhan, jaga suamiku. Bibir merahnya dengan lirih bergumam. Telapak tangannya menempel di dada, merasakan gemuruh melihat kepergian suaminya. Krek. Damar yang saat itu baru saja akan terlelap langsung membuka mata saat mendengar suara berisik dari arah kandang ternak sapinya yang ada di samping gubuk kecil tempatnya berjaga. Laki-laki bertubuh sedang itu bangkit dan meraih parang yang ia letakkan di dekat kakinya. Badannya berdiri tegap dengan mata yang mengawasi dari celah yang ada di dinding. Slap. Jantungnya tiba-tiba berdegup dengan kencang saat ekor matanya menangkap sekelebat bayangan melesat masuk ke dalam kandang sapi miliknya. Saat itu juga ia mendengar suara gerombolan sapi yang mendadak ribut, seperti sedang diganggu sesuatu. Damar tentu saja resah di dalam gubuk miliknya. Tidak menyangka dengan matanya sendiri ia melihat sesosok yang meski hanya sepersekian detik tertangkap oleh lensa matanya, tapi ia yakin sosok itu adalah manusia. Sial, pasti itu maling. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Tidak ingin membuang waktu, dengan gagah berani Damar keluar dari gubuk dan mengendap-endap ke arah kandang. Laki-laki itu bersikap sangat waspada. Dengan parang di genggamannya, ia siap untuk menebas apapun yang ada di hadapannya. Sayangnya, ketika ia hanya berjarak beberapa meter dari kandang, pintu kandang itu terdobrak dengan keras dan sapi satu persatu keluar dari dalam kandang, berlarian seperti ketakutan. Refleks Damar yang melihat kejadian itu langsung menyingkir dan menyelamatkan diri dari gerombolan sapi yang tiba-tiba datang menghampirinya dengan cepat. Beruntung baginya saat itu tidak ada sapi yang menabrak tubuhnya. Tapi Damar tetap saja kesal karena sapi-sapinya kini tidak berada di dalam kandang dan tidak tahu kemana perginya. Sialan, siapa yang berbuat seperti ini? Geram Damar. Ia kembali melanjutkan langkahnya, perlahan-lahan ke arah kandang yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Ritme jantung kembali meningkat saat ia sudah berada di depan pintu kandang. Ia menepis rasa ragu saat akan memasuki kandang. Ketika ia masuk, tiba-tiba jantungnya hampir saja berhenti saat ia melihat seekor sapinya sudah dalam keadaan mati dan terbaring dengan bersimbah darah. Dadanya keroak, bolong besar. Saat Damar ingin mendekat, tiba-tiba tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada sapi yang terbaring sudah tidak bernyawa. Kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Dadanya keroak, bolong besar, dengan usus terburai keluar. Aroma darah seketika menguar saat laki-laki itu berada di dekat sapi kesayangannya. Ya ampun, apa yang terjadi pada sapiku? Teriaknya saat ia melihat kondisi sapinya dari dekat. Rugi nih, sialan, makinya kemudian. Saat ia mengomel itulah sesuatu seperti terjatuh dari atas kepalanya. Ia merasakan kulit kepalanya dingin seperti kejatuhan air. Damar langsung menyentuh kepalanya dan merasakan sesuatu yang lengket. Merasa penasaran, lalu ia menurunkan tangannya dan melihat lebih seksama apa yang baru saja disentuhnya. Saat itu suasana tidak begitu gelap.
Karena pantulan sinar bulan masuk melalui celah-celah kandang, remang-remang. Dalam keremangan itulah, ia bisa melihat benda cair itu meski tidak begitu terlihat dengan jelas. Damar lalu mengarahkan tangannya ke dekat hidung dan menghirup aroma yang seketika membuat perutnya mual. Darah, pekiknya jijik. Sontak laki-laki itu mendongak dan ketika itu ia melihat seseorang sedang duduk berjongkok di antara kayu penyangga atap. Sosok perempuan itu memakai kain dan hendak melahap daging yang ia genggam dengan dua tangannya. Benda itu masih meneteskan darah. Mari makan, Damar. Setelah jantung sapimu habis kusantap, giliran jantungmu berikutnya. Damar sontak menggeser tubuhnya dengan kaki dan tangannya yang merayap di antara tumpukan rumput makanan sapi dan kotoran sapi. Rasa jijik ia tepis begitu saja. Asal bisa menghindar dari sosok berambut panjang dengan mata merah menyala dan serengaian yang membuat tubuhnya lemas seketika. Suara kunyahan semakin membuat otak Damar sakit. Ia tahu sekali gadis itu. Ia mengenalinya. Peristiwa malam itu seolah terpampang jelas dan wajah gadis itu menari-nari dalam benaknya. Tersadar dalam kondisi yang mencekam dan berbahaya bagi dirinya, Damar berusaha meraih parang panjang yang tertinggal. Tapi gadis itu tiba-tiba meloncat dari kayu dan berdiri tegak di hadapan Damar, sembari mencengkram benda berdarah yang hanya tinggal sedikit di tangannya. Damar terpaku, mendongak menatap gadis yang saat itu sedang menatapnya dengan tajam dan mengulas senyum yang terlihat mengerikan. Bibirnya dipenuhi darah kental kehitaman. Ia mengeluarkan lidahnya dan menjilati bagian wajahnya yang terkena darah. Kenapa tubuhmu gemetar, Damar? Bukankah kau adalah orang yang sangat berani dan berjiwa ksatria? Jangan bilang kau takut padaku. Bukankah malam itu kau berani membakar tubuh ibuku yang berukuran besar dan berbulu? Seharusnya aku ini bukan apa-apa, bukan? Gadis itu kemudian menurunkan tubuh dan berjongkok tidak jauh dari Damar yang saat itu berusaha menghindar. Sayangnya tubuh Damar mentok di dinding dan tidak bisa kemana-mana. Kau mau ini, Damar? Silakan bertarung denganku. Aku akan adil. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan pergi dan kau selamat. Tapi jika aku yang menang, kau harus menjadi santapanku malam ini. Kebetulan aku masih sangat lapar. Sumi tersenyum lebar dan mengunyah sisa jantung sapi yang saat itu masih ada sisa darah yang ada di tangannya. Tangannya sebelum melempar parang ke sisi Damar, Damar dengan sigap mengambil parang itu dan berusaha berdiri dengan sisa tenaga yang ia punya. Meski saat itu tubuhnya gemetar ketakutan, tapi ia yakin bisa mengalahkan gadis yang postur tubuhnya tidak begitu besar. Sekali tebas saja, pasti mati. Hatinya berusaha untuk menyemangati diri. Damar langsung mengibaskan parangnya, tapi dengan cepat Sumi yang sedang berjongkok langsung berdiri dan melesat menjauh darinya. Damar terkesiap. Ternyata lawannya tidak semudah yang ia pikirkan. Ia dengan semangat membabi buta kembali menyerang Sumi yang saat itu cekikikan di sudut kandang. Kejadian itu berulang hingga mereka berada di luar kandang. Damar akhirnya menghentikan aksinya dan menatap Sumi dengan terengah-engah. Dengan gerakan cepat, Sumi langsung mendorong Damar dan mencengkram lehernya. Tubuh Damar yang sudah lelah ambruk, terjengkang dengan leher yang masih tercengkram dan tubuh yang ditindih oleh Sumi dari atas. Gadis itu berjongkok dan menatap tajam dengan serangkaian senyum mematikan. Tolong. Dengan sisa tenaga yang Damar punya, lelaki itu berusaha keras melepaskan cengkraman yang mencekik lehernya dan membuat ia sulit bernapas. Saat ia berhasil merenggangkan cengkraman itu, ia berteriak sekuat tenaga untuk meminta bantuan orang sekitar. Di saat bersamaan, Aksa yang sedang berjalan bersama Mira mendengar suara teriakan dari rintihan minta tolong yang terdengar begitu jelas, menandakan jika orang yang meminta tolong itu ada di sekitar mereka dan tidak jauh dari tempat mereka berada. Suara siapa itu? Sepertinya sedang terjadi sesuatu, ucap Aksa saat ia mendengar suara teriakan. Iya, aku juga mendengarnya, Aksa, saut Mira yang saat itu berada di sampingnya. Ayo, kita segera lihat, jangan menunda-nunda waktu, tandas Aksa yang langsung diangguki Mira. Kedua orang itu berlari mencari asal suara yang masih terdengar. Awalnya suara itu sangat jelas. Suara itu berubah menjadi pelan, rintihan samar-samar. Aksa, kenapa banyak sapi di pinggir jalan? Mira menunjuk gerombolan sapi yang saat itu berjalan melenggang. Sepertinya
Ada sesuatu di kandang. Setahuku di sekitar sini hanya ada kandang Pak Damar, karena beliau yang memiliki sapi terbanyak. Ayo, kita lihat keadaan kandang. Sepertinya suara teriakan itu berasal dari sini. Ayo. Aksa melangkah terlebih dahulu diikuti oleh Mira di belakangnya. Mereka melangkah cepat tapi dengan sangat hati-hati. Di saat itulah mereka juga berpapasan dengan beberapa orang yang sepertinya juga mencari asal teriakan yang membuat mereka penasaran. Aksa akhirnya memutuskan untuk berpencar agar mereka bisa segera menemukan orang yang meminta tolong. Apapun yang terjadi, berteriaklah. Tempat ini cukup besar dan akan terdengar dengan jelas. Aksa mewanti-wanti. Mereka lalu berpencar. Mira yang saat itu menggunakan senter handphonenya sebagai penerangan melewati jalan sempit di antara rumah warga. Kakinya terlihat awas saat menginjak di atas jalan tanah, takut-takut jika ada sesuatu yang menerkamnya dari belakang. Mira langsung menghentikan langkahnya saat ia mendengar suara yang mencurigakan. Suara seperti orang mengercap dan mengunyah dengan nikmat. Dengan sangat berhati-hati Mira melanjutkan langkahnya. Ia ingin mengintip dari balik rumah warga. Suara apa yang kiranya ia dengar. Suara itu terdengar semakin jelas, membuat rasa penasaran Mira semakin bertambah. Saat ia sudah berada di ujung rumah warga, ia melongok. Hanya wajahnya yang tampak, tapi tubuhnya tetap berada di balik rumah. Prak! Gawai yang saat itu berada di tangannya terjatuh begitu saja. Saat ia melihat dengan jelas seorang wanita tengah berjongkok di atas pria yang dadanya bersimbah darah dengan usus yang terburai. Ia tampak menikmati benda sekepalan tangannya dengan mulut yang berlumuran darah. Dalam ketakutan Mira berupaya untuk melarikan diri. Tapi, mau kemana kamu? Dengan cepat gadis itu mencengkram rambut Mira dan menariknya. Hingga Mira terseret dan dengan kuat melempar tubuh Mira. Hingga gadis itu terguling dan berhenti tepat di samping mayat Damar. Ah! Rintih Mira yang saat itu tersadar. Menekan dahinya yang mengeluarkan darah, matanya menatap langit yang dipenuhi bintang dan bulan yang bersinar terang. Namun saat kepalanya bergerak, ia mendapati seorang gadis tengah berdiri tidak jauh darinya, menatapnya dengan tajam tanpa ekspresi. Kau siapa? Apa maumu? Tanya Mira dengan bibir bergetar, takut melihat gadis yang saat itu tengah memegang benda dan memasukkan benda itu ke dalam mulutnya. Ia mengunyah dengan perlahan, disertai dengan darah kental yang menyusup dari sela-sela bibirnya. Kau yang siapa? Berani mengintip kegiatanku? Apa kau bosan hidup? Gadis itu beranjak dari tempatnya dan berjalan mendekati Mira. Seraya menjilati jemarinya yang masih menyisakan seraya darah. Mira berusaha bangkit, tapi seluruh tubuhnya sakit. Namun gadis itu tidak kehabisan akal. Ia bergerak menjauh menggunakan tangannya dan menyeret tubuhnya. Mau kemana manusia lemah? Kau datang untuk mengantar nyawa, bukan? Mira semakin tidak berdaya. Saat melihat mata merah gadis itu, ia sangat yakin jika gadis itu bukan manusia biasa. Lagi pula tidak akan ada manusia yang memakan jantung manusia lain dengan begitu lahap. Gadis itu lalu menurunkan tubuhnya dan berjongkok di depan Mira. Ia tersenyum dengan lebar, menunjukkan jajaran gigi-gigi runcing dan tajam yang pastinya dalam hitungan detik mampu memecah daging yang masuk ke dalam mulutnya. Baru saja Mira ingin menggerakkan kakinya, tapi dengan sigap tangan gadis itu mencengkram dengan kuat. Mira berontak, bermaksud untuk menghentakkan kaki, tapi kekuatan gadis itu sungguh di luar ekspektasinya. Begitu kuat dengan tenaga yang di luar tenaga manusia. Jangankan untuk lepas, untuk bergerak saja Mira sudah kesulitan. Lepaskan aku, lepaskan. Gadis itu tidak menjawab. Ia malah menyunggingkan senyum lebih lebar, seolah menikmati ketakutan Mira saat ini. Sakit, rintih Mira. Ia merasa kuku-kuku tajam gadis itu perlahan menusuk pergelangan kakinya. Serasa tersilet-silet, nyeri, perih dan sakit. Tolong, tolong, bekik Mira kencang. Jangan berisik, semakin kau berisik akan semakin sakit, ancam gadis yang tidak lain adalah Sumi. Rahang Sumi mengeras, geram. Di saat yang bersamaan, Aksa yang saat itu sedang berjalan di sekitar tempat Mira dan juga Sumi mendengar dengan jelas suara minta tolong. Sepertinya aku mengenal suara itu, ucap Aksa sembari mengayunkan kakinya. Ia berjalan melewati rumah-rumah warga, berusaha untuk mencari asal suara. Dek. Tanpa sengaja matanya menangkap benda yang bersinar di jalan. Yang diapit oleh rumah warga, langkahnya semakin cepat dan saat ia menunduk,
Bermaksud untuk meraih benda itu, ia mendengar sayup-sayup suara rintihan. "Aku mohon, jangan bunuh aku." Aksa menepiskan niat untuk mengambil benda itu dan melangkah perlahan saat ia berada di ujung rumah dan melongok, matanya membulat. Refleks ia berteriak, "Sumi, hentikan!" Sumi yang saat itu sudah berada di atas Mira dan bersiap menghujamkan kuku-kuku tajamnya ke dada Mira, langsung terkesiap saat mendengar suara Aksa. Gadis itu langsung menoleh dan mendapati menatapnya dengan tatapan teduhnya. Raut kesedihan dan kekecewaan begitu terpancar di wajah Aksa. Sumi membeku, jantungnya berdegup kencang. Saat untuk kedua kalinya ia kembali bertemu dengan Aksa dan bertatap mata langsung dengannya. Ia langsung berdiri dan menjauhi gadis yang saat itu hendak ia santap jantungnya. Sumi langsung berlari, berusaha menghindari Aksa, tapi pemuda itu tidak ingin kehilangan Sumi untuk kedua kalinya. Ia mengejar Sumi dengan sekuat tenaga, tidak mengindahkan panggilan Mira. Ia tidak peduli dengan gadis yang lainnya, yang saat ini ada di pikirannya, bagaimana supaya ia bisa berbicara langsung dengan Sumi dan menemukannya. "Sumi, tunggu aku tidak akan menyakitimu," panggil Aksa dengan kencang. Seiring kakinya yang mengayun mengejar Sumi, meski terengah dan kesulitan bernapas, pemuda itu tidak goyah. Ia tetap mengayunkan langkahnya. Beberapa kali hampir terjerembab karena Sumi masuk ke dalam semak-semak untuk mencari perlindungan, hingga akhirnya Aksa harus kembali menelan kekecewaan karena Sumi hilang dari pandangannya. Pemuda itu pun terpaksa menghentikan langkah, tertunduk dengan tangan yang bertumpu pada lutut. Susah payah ia menarik nafasnya karena dadanya terasa sangat sesak. Aksa terengah-engah menormalkan kembali jalur penapasannya yang terasa tersendat saat mengejar Sumi tanpa henti. Tersadar saat ini jauh dari perkampungan dan hampir memasuki hutan larangan. Sumi, ayo kembali. Aku berjanji tidak akan marah padamu. Kita akan lalui ini bersama. Sumi, kakak akan selalu ada untukmu. Kamu tidak sendirian, Sumi. Kembalilah Sumi. Aksa berteriak sekencang-kencangnya. Ia yakin saat ini Sumi mendengar ucapannya. Sumi pasti tidak pergi jauh. Ia masih berada di sekitar dirinya. Benar adanya, saat ini Sumi terpaku, menatap Aksa dari balik batang besar yang di sekitarnya tumbuh tanaman perdu dan ilalang. Mampu menyembunyikan tubuhnya hingga Aksa tidak bisa melihat dirinya. Hatinya mencelos mendengar ucapan Aksa barusan. Bukan hanya dia, Aksa pun merasakan hal yang sama. Andai bisa meminta, ia tidak ingin mempunyai darah yang sama dengan Sumi. Ia ingin membina bahtera rumah tangga dengan gadis yang sudah menolongnya tempo hari. Namun semua tidak seindah yang ia bayangkan. Ia dan Sumi terikat tali persaudaraan yang sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Bagaimanapun Sumi adalah adiknya, dan itu harus ia terima dengan lapang dada. Sumi, jika kamu mendengar ucapan kakak saat ini, kakak ingin kamu datang dan bertemu dengan kakak. Aksa berputar, mencari Sumi di setiap tempat. Matanya mengitari sekitar, berharap Sumi keluar dari persembunyiannya. Sumi menekan dadanya yang bergemuruh kencang. Rasanya ingin beranjak dari tempatnya bersembunyi dan menemui Aksa. Tapi sesuatu dalam dirinya berontak. Jangan pernah kau temui dia. Dia dan orang tuanya sama-sama picik dan tidak punya hati nurani. Sumi menyurutkan niatnya untuk menemui Aksa, maju mundur dalam kebingungan. Namun saat melihat Aksa tertunduk, hati Sumi kalut. Ada perasaan bersalah yang semakin menusuk. Sumi, keluarlah Sumi. Tubuh Aksa luruh, dengkulnya menghentakkan tanah yang di atasnya dipenuhi ranting dan dedaunan kering. Tanpa berpikir dua kali, Sumi langsung keluar dari tempatnya bersembunyi, menemui Aksa yang seperti orang putus asa. Mas Aksa. Suara lirih dan merdu milik Sumi membuat Aksa tersadar dan sontak mengangkat kepalanya. Matanya basah, bulir bening jatuh dari dua sudut matanya. Aksa langsung bangkit dan tanpa takut memeluk tubuh kurus itu dengan eratnya. Sumi terhenyak saat merasakan kehangatan dari Aksa. Seketika, ia merasakan desiran aneh yang mengalir di setiap inci tubuhnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.